Setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun ke-1 di Madinah belum juga wajib puasa Ramadan. Masuk tahun kedua, Bapak Ibu, ya, masuk tahun kedua Hijriah baru turun ayat-ayat puasa. Nah, dari 114 surat, dari 30 juz Al-Qur'an, dari 6.600 sekian ayat, dari 1.020.000 huruf, maka ayat-ayat puasa hanya ada 5 ayat. Ada yang tahu Pak ayat yang ke-6 ke-7? Ada yang tahu ayat Ramadan? Selain ini tidak ada insya Allah, yaitu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Al-Baqarah 183 sampai 187 itulah ayat-ayat puasa Ramadan. Ini yang mau kita bahas selanjutnya, bagaimana itu sebab-sebab turunnya dan sejarahnya. Baik. Nah, hadirin, jadi tahun kedua Ramadan mulailah puasa tahun kedua Hijriah mulailah puasa Ramadan. Dan juga tahun kedua Hijriah banyak sekali syariat yang Allah turunkan. Puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, pindah kiblat juga tahun kedua, sholat Idul Fitri juga tahun kedua, sholat Idul Adha juga disyariatkan tahun kedua, zakat fitrah, zakat mal juga tahun kedua, berkorban juga tahun kedua, umroh juga tahun kedua, karena Nabi sudah umroh tuh tahun keempat, tahun keenam. Kalau hajinya memang tahun ke-10, karena haji diwajibkan tahun ke-8 atau tahun ke-9. Beliau berangkat hajinya tahun 10. Setelah di Padang Arafah beliau kembali 3 bulan dari wukuf di Padang Arafah sudah meninggal dunia. Jadi memang Rasul berhaji cuma sekali. Cuma jangan Anda katakan dengan pemahaman logikanya, tuh lihat, Nabi aja hajinya cuma sekali. Bukan begitu. Nabi haji sekali karena kehendak siapa? Allah. Karena sudah apa? Meninggal dunia tahun ke-11-nya. Nah, hadirin, kita masuk sekarang yang pertama. Sejarah Al-Baqarah 183. Ayat ini diturunkan tahun kedua Hijriah. Mulai puasalah saat itu umat Islam. Dan Nabi wafat tahun ke-11. Beliau berarti melaksanakan ibadah Ramadan hanya 9 kali dalam 9 tahun seumur hidupnya. Kita yang udah usia 40-an, puasa kita udah 25 tahun lebih banyak dari Nabi. Tapi di sini nggak ada yang 50 ya Pak. Yang sudah usia 50 berarti puasanya sudah dikurangi usia balik 15 tahun, 35 tahun. Umat Islam yang usia 60 tahun dikurangi masa balik 15 tahun sudah berpuasa 45 tahun. Rasul cuma 9 tahun, tetapi tujuan takwa dari puasa itu tercapai. Apa? Imbas dari ketakwaan orang yang berpuasa bisa dirasakan oleh orang yang hidup sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Coba kita lihatkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Ini laptopnya baru jadi agak kaku saya makainya juga. Yang kemarin dia pensiun itu udah nggak keruan, rusak ya, udah 5 tahun. Nah hadirin, Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Ini orang sebelum kalian siapa hadirin? Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada orang sebelum kamu. Siapa? Para nabi terdahulu. Semua nabi punya syariat puasa karena mereka semua nabi beragama Islam. Seluruh nabi beragama Islam, makanya mereka juga punya syariat puasa. Tapi puasanya bukan puasa Ramadan, minimal puasanya 3 hari setiap bulan. Atau salah satu syariat nabi terdahulu yang diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi syariat umat Islam terakhir ini, yaitu puasa Nabi Daud gitu. Itu menunjukkan para nabi. Nah hadirin, kita kembali kepada pembahasannya. Nah ini tahun kedua Hijriah ya. Jadi baru mulai nih puasa Ramadan dengan diturunkan Al-Baqarah 183.
Sekarang kita lihat definisi takwanya itu sendiri. Kan tujuannya begitu, ya, yang tadi sudah kita terjemah. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih, supaya menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini supaya menjadi orang bertakwa. Rasulullah cuma puasa 9 tahun seumur hidup, tapi ketakwaannya masih bisa dirasakan sampai hari ini. Imam Syafi'i sudah meninggal 1200 tahun yang lalu, tetapi ketakwaannya, nasihatnya, ilmunya masih berikan manfaat sama kita. Jadi definisi orang bertakwa, hadirin, ditambah apa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan ketakwaannya bisa dirasakan kebaikannya untuk orang lain. Itu yang diharapkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah dalam rangka kita berpuasa Ramadan.